Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bersua kembali dengan saya Bu Sera dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Minggu ini kita akan membahas teks diskusi bagian kedua. Mari kita simak lebih lanjut. Setelah minggu lalu kita belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan tujuan diskusi, kali ini kita akan belajar yang pertama, struktur teks diskusi, dan yang kedua, kaidah kebahasaan teks diskusi. Apa saja sih struktur teks diskusi? Yang pertama isu, yang kedua argumen mendukung, yang ketiga argumen menentang, dan yang keempat simpulan. Yang perlu kalian ingat, argumen mendukung tidak selalu terletak di depan, dan argumen menentang tidak selalu di belakang, jadi bebas untuk penempatannya dalam paragraf. Lalu, apa yang dimaksud dengan isu? Isu adalah masalah yang akan dibahas dalam teks diskusi. Di sini diambil contoh judul, pro dan kontra dilaksanakannya kembali pembelajaran tatap muka. Itu judulnya. Lalu untuk isunya, Kemendikbud memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua terkait kegiatan belajar mengajar tatap muka. Bila ketiga pihak tersebut berizin, maka siswa dapat masuk sekolah kembali dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi bisa dibilang bagian isu ini adalah pengenalan masalah dalam teks diskusi. Lalu selanjutnya argumen mendukung. Yang dimaksud argumen mendukung ialah berisi pendapat yang setuju atau mendukung atau pro terhadap permasalahan yang dibahas. Tentunya ini dilihat dari segi positifnya. Pada bagian ini bisa dipause sejenak untuk membaca contoh teks. Dari contoh teks bisa disimpulkan bahwa argumen yang mendukung diadakannya pembelajaran tatap muka karena yang pertama, pelajaran yang diserap dalam PJJ tidak efektif, banyak gangguan dan dianggap tidak nyaman. Lalu untuk alasan yang kedua, karena persebaran COVID-19 yang tidak sama, sehingga bisa saja sekolah dibuka kembali di zona hijau, tapi dengan pengawasan dari berbagai pihak. Struktur selanjutnya ialah argumen menentang. Isinya berupa pendapat yang tidak setuju atau menolak atau kontra terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Ini berarti bisa dilihat dari sisi negatifnya. Pada bagian ini juga bisa dipause sejenak untuk membaca contoh teks. Dari contoh teks bisa disimpulkan bahwa argumen yang menentang diadakannya pembelajaran tatap muka karena yang pertama, tidak adanya jaminan keselamatan jika sekolah tatap muka dibuka kembali. Alasan yang kedua, pembelajaran jarak jauh bisa diperbaiki dengan merumuskan kurikulum PJJ agar tidak menjadi beban mental untuk siswa. Lalu, simpulan ialah berisi jalan tengah atau saran atau solusi yang seimbang antara pendapat pro dan kontra. Dari contoh, teks penulis memberi simpulan, Kemendikbud memberi izin sekolah tatap muka dengan bersyarat serta perlu merumuskan kurikulum PJJ. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan teks diskusi. Ada 6 unsur kebahasaan yang akan kita bahas dalam teks diskusi. Yang pertama aktual, kedua mewakili perasaan, yang ketiga emotif, yang keempat evaluatif, yang kelima konjungsi, dan yang keenam persuasif. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti slide selanjutnya. Kaidah kebahasaan yang pertama, dalam teks diskusi, kalimat yang digunakan menunjukkan waktu sekarang, karena masalah yang dibahas adalah permasalahan terkini atau teraktual. Dan ini ditandai dengan penggunaan kata-kata adalah, merupakan, sedang, perlu, dan bertindak. Ciri kebahasaan yang kedua ialah kata yang mewakili pikiran dan perasaan penulis, biasanya ditandai dengan kata percaya, yakin, rasa, atau kagum. Contoh dalam kalimat, penulis yakin bahwa dengan dirumuskannya kurikulum PJJ dapat memperbaiki mental siswa.
Ciri yang ketiga ialah kata emotif, artinya pembaca seakan bisa merasakan apa yang dirasakan penulis. Contohnya ditandai dengan kata liar, kumal, kumuh, sejuk, lembut. Contoh dalam kalimatnya, belum lagi jalan yang harus dilalui para guru di pedalaman menuju rumah siswanya yang cukup berlumpur saat musim hujan. Ciri kebahasaan yang keempat ialah bahasa evaluatif, yaitu memberikan pertimbangan terhadap pendapat atau argumen. Contohnya, ditandai dengan kata diharapkan, penting, atau sederhana. Contoh dalam kalimatnya, adanya kurikulum PJJ diharapkan dapat memperbaiki kendala sebelumnya. Kebahasaan yang kelima ialah menggunakan bahasa persuasif. Ini untuk memengaruhi atau meyakinkan pembaca. Biasanya ditandai dengan kata dapat, akan, seharusnya, atau nyaris. Contoh dalam kalimat, ketidakefektifan PJJ harusnya menjadi evaluasi bagaimana menjalankan PJJ dengan tepat dan seimbang. Kebahasaan yang keenam ialah penggunaan konjungsi sebagai penanda keterpaduan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Contoh konjungsi yang sering dipakai dalam teks diskusi yaitu konjungsi pertentangan, konjungsi sebab, konjungsi akibat, dan konjungsi penegasan. Bisa di-pause dulu untuk dicermati lebih mendalam. Baik, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada yang belum paham, jangan ragu untuk bertanya. Selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.